Isu keterkaitan sepak bola dan hubungannya dengan SARA seperti antisemit adalah isu yang selalu seksi untuk dibahas. Di satu sisi, isu menyangkut rasial kerap dihindari dalam sepak bola, namun di sisi lain akan selalu menarik untuk membahasnya. Dalam hal ini, bagaimana dua klub sepak bola top Eropa yang memiliki identitas kuat dengan Yahudi secara identitas? Sebagai klub prestisius di Belanda, Ajax Amsterdam selalu terkait dengan persoalan ini. Kemajemukan Amsterdam sebagai ibu kota Belanda yang juga memiliki kaitan besar dengan kaum Yahudi di Eropa. Bahkan saking banyaknya Yahudi yang bermukim di sana sejak awal abad ke-17 dan hidup bebas serta terbebas dari segala bentuk persekusi, Amsterdam dijuluki sebagai Jerusalem van het Westen atau Yerusalem in West. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng untuk mendapatkan notifikasi dari Epic Football. Pada abad ke-16, komunitas Yahudi Separdi yang bermigrasi dari semenanjung Iberia dan Yahudi Sekanzi yang bermigrasi dari Polandia tinggal di kota Amsterdam. Penurunan jumlah Yahudi kemudian menjadi drastis seiring pendudukan Belanda oleh Nazi Jerman pada tahun 1940, mengakibatkan berkurangnya 3/4 penduduk berdarah Yahudi di negeri oranye. Dekade 1960-an menjadi awal keterkaitan klub Ajax dengan komunitas Yahudi. Ketika itu, Joop van Praag, seorang Belanda berdarah Yahudi, menduduki posisi presiden klub. Joop berhasil selamat dari Holocaust berkat bersembunyi di salah satu rumah pemain Ajax, sementara keluarganya tidak pernah kembali dari kamp konsentrasi Auschwitz. Di era Van Praag pula, kehadiran pemain berdarah Yahudi di Ajax seperti Benny Muller dan legenda mereka Sjaak Zwart yang dijuluki Mr. Ajax karena menjadi pemain dengan 600 penampilan bersama Ajax dan memenangkan hat-trick gelar European Cup 1971, 1972 hingga 1973, turut memperkuat image Yahudi di masyarakat Belanda saat itu. Menuju ke ujung barat Eropa, yaitu sebuah kesebelasan asal ibu kota Inggris, Tottenham Hotspur, yang juga diidentikan dengan Yahudi. Kehadiran imigran Yahudi yang bermukim di kawasan timur laut London seperti distrik Barnet, Hackney, dan Harrow juga berdampak pada pertumbuhan supporter Spurs. Banyaknya jumlah supporter berdarah Yahudi di kubu Spurs akhirnya mengidentikan kesebelasan berlogo ayam jago ini dengan klub Yahudi. Kehadiran Daniel Levy sebagai pemilik Tottenham Hotspur sejak 2001 menambah citra Spurs sebagai tim dengan identitas Yahudi yang cukup kuat. Bendera bintang Daud lalu terlihat di tribun Stadion Johan Cruyff Arena. Begitupun dengan chant Yahudi yang bergema di stadion yang selama 2 dekade ini dikenal sebagai Amsterdam Arena. Bendera Israel dikibarkan di luar stadion dan juga kerap dijual sebagai merchandise di sekitaran stadion kebanggaan masyarakat Amsterdam. Cemoohan dan stigma yang diterima oleh Ajax Amsterdam justru berbalik menjadi identitas klub, khususnya bagi supporter mereka. Kembali ke era 1970-an, sebuah grup supporter yang menamakan dirinya F-Side didirikan dan mengambil simbol keyahudian yang diterima dari supporter lawan. F-Side bisa dikatakan sebagai pelopor penggunaan chant Hey Ajax, Super Jeeves, Hey Hey, atau memamerkan bendera Israel di tribun stadion. Bahkan supporter Ajax membuat film dokumenter tentang klub kesayangannya pada 2013 lalu yang berjudul Super Jeeves. Berbeda dengan Ajax yang secara eksplisit menggunakan kata Jews atau Joden, Yahudi dalam bahasa Belanda sebagai identitas, Tottenham Hotspur memakai kata Yiddish yang juga memiliki makna serupa. Istilah Yiddish dipopulerkan oleh seorang pendiri partai politik British Union of Fascists di tahun 1930. Saya pikir ini merupakan sebuah kultur, semua klub pasti memilikinya, ujar salah satu fans Ajax yang enggan disebut namanya. Yang lain menambahkan ini adalah warisan sejak dulu kala, ini juga merupakan identitas dari Ajax, ujar seorang supporter pada sebuah wawancara yang dilakukan CNN. Hal yang sama juga disuarakan oleh pendukung Tottenham Hotspur. Dalam wawancara yang dilakukan Spiegel.de, kami menyanyikan dengan kebanggaan sebagai tanda sebuah identitas. Bagi banyak orang Yahudi di Inggris, dorongan untuk asimilasi telah menjadi keharusan demi berbaur dengan warga pribumi dan sepak bola telah berperan penting dalam proses tersebut. Apalagi London Utara saat itu dihuni oleh banyak dari komunitas Yahudi yang bermigrasi dari Eropa daratan. Anthony Cleveland, jurnalis sepak bola Inggris, mengatakan hubungan antara sepak bola dan identitas Yahudi. Cleveland menganggap sepak bola sebagai sebuah ruang di mana identitas etnis telah terhubung, bahkan menjadi saling terkait dengan identitas nasional, sebuah arena di mana orang Yahudi telah melawan gagasan bahwa mereka adalah penjajah yang perlu diusir dan dijauhi. Tak seperti supporternya yang kerap menggunakan simbol Yahudi sebagai identitas, pihak klub bahkan merasa tidak nyaman dengan keterkaitan mereka dengan Yahudi, walaupun sebenarnya banyak dari direktur Ajax yang merupakan keturunan Yahudi. Dirit Pelat, salah satu direktur Ajax yang bermigrasi dari Tel Aviv, Israel berapa puluh tahun silam bercerita bahwa saat itu ia mendengar seorang pria menyanyikan lagu tradisional Ibrani, Havana Gila, dan mengibarkan bendera bintang Daud di tribun stadion, dan itu membuatnya tidak nyaman hingga kini.
Singkatnya, Yahudi sudah menjadi identitas dan kebanggaan bagi supporter Ajax Amsterdam dan juga Tottenham Hotspur. Ada fakta menarik terkait fenomena kedua klub ini. Michael Sandel, seorang filsuf politik dari Inggris, mengutarakan kesenangan dalam olahraga di era modern telah berkurang karena komersialitas. Dari kutipan Sandel tersebut, kita dapat menyimpulkan kalau identitas adalah hal terakhir yang dapat dipertahankan oleh pendukung sepak bola seiring kejengahan mereka akan sisi komersialitas dalam sepak bola modern. Tak heran Yahudi tetap akan dipertahankan sebagai identitas klub oleh supporter Ajax dan Spurs. Identitas yang sama tentunya membuat ikatan supporter Ajax dan juga Spurs terjalin di luar stadion. Persahabatan ini semakin kuat setelah leg kedua final Piala UEFA 1974. Tottenham berjumpa musuh bebuyutan Ajax, Feyenoord Rotterdam, yang berakhir kekalahan bagi Tottenham Hotspur. Setelah kekalahan mereka, para penggemar Spurs mengamuk dan menghancurkan stadion Feyenoord De Kuip. Tentunya di era hooliganisme dan ultras sedang menjamur seperti saat ini membuat fans Ajax turut serta membuat kericuan di kandang musuh bebuyutan mereka di Belanda. Tottenham Hotspur dan Ajax Amsterdam pernah bertemu pada putaran pertama Piala Winners 1981-1982. Saat itu Tottenham Hotspur menang 3-1 pada pertemuan pertama dan unggul 3-0 saat menjamu Ajax. Badan Sepak Bola Belanda, KNVB, tentunya mengatur segala yang terkait di dalam stadion, termasuk nyanyian di dalam stadion. Sejak 2016, KNVB melakukan pendekatan kepada komunitas Yahudi di Belanda untuk membicarakan nyanyian antisemit. Tahun 2018 lalu juga, KNVB menggelar pembicaraan terkait pelanggaran segala bentuk diskriminasi di dalam stadion sebagai bentuk kepatuhan mereka terhadap undang-undang yang berlaku di Kerajaan Belanda. Rivalitas Ajax dengan Feyenoord juga tak lepas dari nyanyian antisemit. Chant seperti Hamas, Hamas, Hamas kerap terdengar saat kedua klub bertemu. Vandalisme yang dilakukan fans AD Den Haag terhadap patung The Dogwerker, sebuah patung yang menjadi simbol anti-diskriminasi, tempat sejarah di mana undang-undang diskriminasi dihapuskan, juga menjadi tanda bahwa Ajax kerap mengalami perlakuan diskriminasi antisemit. Insiden nyanyian The Sis yang terjadi dalam laga derby London antara Spurs dan West Ham pada 2013 silam juga menjadi puncak bahwa Spurs amat dibenci karena identitas Yahudi mereka. Perlakuan yang sama mereka dapatkan ketika bertemu Lazio di Europa League beberapa musim silam. Baik FA, KNVB maupun UEFA telah memberikan sanksi bagi klub berupa denda dan teguran formal. Menariknya karena supporter sepak bola perlu sebuah identitas, baik fans Ajax dan Spurs serta fans lain yang menyuarakan perlakuan antisemit tak akan peduli dengan sanksi yang telah dan akan diterima klub mereka. Dan itulah informasi mengenai dunia sepak bola dari Epic Football. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe.